Apa kecil? Jangan lupa subscribe. Like dan share. Kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kali ini kita kedatangan tamu study tour SD ya. Dan ini adalah bus mereka. Study tour ini tentang pelajaran kesenian budaya alam Minangkabau, terutamanya songket. Dan di sini merupakan tempat kita membuat songket, bisa dilihat pemirsa. Pembuatan songket ini merupakan tradisi alam Minangkabau dan bisa kita saksikan di sini. Tamu-tamu kita dari SD udah nyampe di sini. Ya, bisa disaksikan para siswa yang lagi turun dari bus ini memegang kertas HVS mereka, mengisi formulir mereka tentang pelajaran kesenian budaya. Mengisi dah? Boleh dilihat sebentar? Pelaksana. Kunjungan kali ini merupakan panitia pelaksana kunjungan. Ya, bisa dijelaskan ini beberapa pelajaran. Dan ini mereka, ya, terima kasih. Bisa disaksikan tentang pengisian formulir tentang lembar jawaban. Berbicara tentang kurikulum Merdeka di saat zaman sekarang ini, yang dimana program dari kurikulum ini ada suatu program yang mewajibkan sekolah melakukan study tour. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari SD IT Al-Fatihah Bawan di Lubuk Basung. Kedatangan mereka kali ini mau evaluasi budaya tentang songket alam Minangkabau, yang dimana di Nagari Pandai ini merupakan satu warisan budaya tentang songket. Jadi mereka mau mengevaluasi tentang bagaimana historical songket, proses pembuatan songket, dan pendistribusian songket Pandai Sike. Lebih kurangnya bisa disimak di video ini. Pertama dan utama tadi yang terpenting yang wajib kita ucapkan karena dengan rahmat yang diberikan Allah melalui tangan beliau, kita bisa hadir di saat ini dan bisa merasakan nikmat iman Islam dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini selamat datang di Rumah Tenun Songket Ikon Nangkarasaki. Kami ucapkan kepada anak-anak kami dari mana? SDIT Al-Fatihah Bawan. Selamat datang di Nagari Pandai Sike. Khususnya Ananda saat ini berada di Jorong Koto Tinggi Pandai Sike. Jadi di sini jorongnya Koto Tinggi. Jadi kalau Ananda datang di sini, tentu kalau ke Pandai Sike tentunya dan tidak asing lagi, karena Pandai Sike itu sangat terkenal dengan warisan budaya yang salah satunya adalah songket. Jadi di sini kami Songket Ikon Nangkarasaki berusaha menghadirkan dan terus mempertahankan nilai budaya yang telah diwariskan leluhur kita kepada kita semua. Jadi Songket Ikon Nangkarasaki berusaha untuk berkontribusi untuk melestarikan budaya khususnya yang ada di Minangkabau. Salah satunya yaitunya tenun songket Pandai Sike. Jadi kalau bicara masalah tenun, yang namanya tenun itu sebenarnya dari zaman dahulunya adalah dipakai untuk pakaian sehari-hari. Jadi karena sekarang ini zaman udah modern, jadi tenun itu dipakai khusus acara seremonial aja itu. Contohnya kayak
acara-acara resmi, barale. Jadi disitulah fungsinya songket saat ini. Dan selanjutnya kalau masalah songket yang saat ini, sebenarnya songket yang ada di sebelah ini udah ada inovasinya Bu gitu. Kalau zaman dulu songket itu secara manual kan. Kalau sekarang udah ada inovasinya. Bukan masih manual, tapi alatnya disederhanakan sedemikian rupa, jadi pengerjaannya itu lebih cepat itu Bu. Jadi kepada anak-anak kami yang selamat datang di Songket Iko Nagasaki, dan boleh melihat dan bertanya-tanya gimana cara proses pembuatannya, apa arti motifnya, karena motif pandai sike itu sangat banyak dan tiap motif ada arti tersendiri. Sekian dari kami, terlebih terkurang mohon maaf, kami ucapkan terima kasih buat kedatangan Ananda ke sini, dan mudah-mudahan Ananda bisa melihat dan mempelajari, dan karena songket pandai sike itu dengan prosesnya yang sangat sulit, karena benang satu helai demi helai itu yang disusun menjadi sebuah songket yang indah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sud bangun. Oke, kali ini para siswa ini ada semacam apa itu? Seremoni buat pembukaan pembelajaran mereka tentang pengisian formulir tentang budaya alam Minangkabau, terutamanya songket pandai sike, dan bisa disaksikan guru-guru mereka lagi memantau kondisinya kali ini. Sekarang kita masuk kepada sesi tanya jawab mengenai rumah tenun Iko Nagasaki. Iya ya Pak ya, Iko Nagasaki. Ada yang mau bertanya nak? Coba lihat lagi jurnalnya, apa yang perlu antum tanyakan sama bapaknya. Dan salah seorang mahasiswa pun ada yang bertanya di sana, bisa dilihat, saya saksikan keseruan mereka. Jadi biar kami pegang. Ini Pak. Jadi kalau masalah songket kan sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga kita kan, karena yang namanya songket itu, jadi yang namanya songket itu kan dipakai sebenarnya kan buat bahan bawahan, artinya kodek, dan terdirinya dari kodek dan selendang. Jadi yang namanya songket itu adalah susunan helai demi helai benang yang disusun dengan serapi mungkin sehingga membentuk sebuah motif. Susunan helai benang. Helai demi helai benang yang disusun. Helai demi helai. Iya. Helai demi helai benang. oke, jadi sekarang para siswa lagi mengisi formulir mereka, dan dijelaskan dari owner kita di sana tentang apa itu songket, dari apa terbuatnya songket, dan historical songket itu seperti apa. Jadi sedang dijelaskan, dan para siswa pun dengan seksamanya mereka mengisi lembar jawaban mereka, bisa disaksikan di sini. Yang kedua berdiri dengan benang pakan namanya. Kalau benang pakan itu dari kiri ke kanan. Kalau benang Benang pakan dari kiri ke kanan, benang lunsi dari atas ke bawah gitu ya Pak. Basah di sini aja. yang ketiga benang emas. Jadi benang emas inilah yang membentuk motif. Oke, mari kita coba wawancara salah seorang guru di sini. Ibu, permisi Ibu. Nah, ini dari SD mana?
Dari SDIT Al-Fatihah Bawan di Lubuk Basong. Lubuk Basong ya. SD Islam ya. Iya. Ini dari kelas berapa Ibu yang Kelas tinggi 4, 5, dan 6. 4, 5 dan 6? Iya. Oh ya. Jadi jumlah mereka ada lebih banyak lagi ya dari ini. Ya, ini yang pergi ini kebetulan yang satu kelas itu satu rombel. Jadi kelas 4, 5, 6 itu satu-satu rombel. Itu semuanya udah ikut semuanya. Kelas Sudah 4 ikut sampai semuanya. Ini tentang pelajaran budaya alam Minangkabau atau tentang pelajaran apa ini yang bersangkutan? Iya. Ini pembelajaran terkaitnya ini tema mengenai kewirausahaan. Jadi pas dengan tema itu makanya kita ke sini. Gitu. Ya terima kasih Bu dengan waktunya. Bentuk ragam hias, Pak. Bentuk ragam Motif hias. ya. Ragam hias motifnya pada songket. Jadi kalau di Songket Pandai Sike, kalau masalah motif sangat kaya. Setelah ditelusuri ada sekitar 300 buah ragam motif di Pandai Sike. Nah, jadi 300 buah. Ya. Yang pertama yang terkenal aja ya Bu ya. Kalau yang terkenal, yang paling terkenal tuh pucuk itu pucuk Rabuang namanya. Motif pucuk Rabuang yang terkenal tuh. Dua aja kita minta. Pucuk Rabuang. Motif pucuk Rabuang. Motif pucuk Rabuang. Nah, jadi kalau di Songket Pandai Sike itu seminim-minimnya songket ada terdiri dari motif wajibnya. Yang pertama tuh pucuk kan, yang kedua tuh biteh namanya. Biteh ya. Piteh, Pak. Biteh ya. Ya di sini kita udah bersama bersama Ibu Kepala Sekolah dengan Ibu siapa? Ibu Zulfayeni Zulfa ini ya. Bu Eva ya panggilan. Jadi Bu Eva, ini evaluasi pembelajarannya tentang apa dan dari kelas berapa itu? Ini untuk sengaja kami bawa dari kelas 4 sampai kelas 5 sampai kelas 6. Itu sebenarnya ada beberapa materi dari kelas 4 dan kelas 6 itu terkait tentang motif-motif atau pembelajaran SBDP. Pembelajaran SBDP ini adalah pembelajaran yang tentang kesenian gitu. Kesenian itu ada bermacam bentuk gambar, motif, kemudian ada tari gitu. Kemudian ada peninggalan-peninggalan adat-adat istiadat, contohnya pakaian dan termasuk ini pakaian juga ini Bang. Kemudian itulah yang anak-anak sekarang yang mereka evaluasi nih bagaimana pembuatannya, motif-motifnya apa saja, kemudian apa yang terkenal dari di wilayah Pandai Sike ini gitu. Ya mungkin ada tambahan Ibu. Sebelumnya mereka ini dari mana dan tahapan apa yang mereka pelajari tentang pembahasan budaya ini? Kalau dari anak tahapan musiknya Tadi sebelum kesini. oh iya sebelum ke sini, ini ada beberapa tempat yang kami telusuri. Yang pertama itu tempat di PDIKM ya, PDIKM. Tadi kami sudah juga lihat nih beberapa peninggalan-peninggalan dari adat Minangkabau. Contohnya kan tadi lihat ada pakaian juga nih Pak Bang. Kemudian ada juga kesenian, alat kesenian. Kemudian ada juga nanti peninggalan-peninggalan dari PDIKM juga. Kemudian setelah ini anak kelas intinya dari kelas 4 itu membahas tentang makhluk hidup. Nah, jadi 4 kelas yang kami bawa ke sini. Makhluk hidup itu tentang penanaman stroberi atau kebun stroberi ya, gitu. Alam juga. Agrokultur gitu ya. Iya gitu. Kemudian yang terakhir ini di sini. Di sini tempat populasi songket gitu. Jadi semoga mereka paham nih tentang apa saja yang mereka lihat di sini. Kebetulan ya kan Pandai Sike ini luar biasa ya tempatnya. Ini di sini kami bisa untuk menelusuri juga gitu. Terima kasih Bu atas waktunya. Jadi itulah beberapa penjelasan dari Kepala Sekolah IT Islam di Lubuk Basong. Lebih kurangnya pembelajaran tentang budaya ini lebih ditekankan kepada siswa sekarang.
terutamanya kepada anak-anak sekolah Islam ini. Mereka kan di sekolah belum tentu belajar tentang kebudayaan, di rumah pun belum tahu kan tentang sejarah songket. Nah, bisa disaksikan ini mereka sudah selesai mengisi lembar jawaban mereka. Dari ujung sini sampai ke sini sekarang sebelah. Sebentar ya, sebentar. Sebentar. Kami bagi 2 kelompok nih. Cepat-cepat. Tahan dulu. Lepas ya kan? Alah. Enggak, kok kru kok. Mana ni ya? Slow lagi. Cepat lagi. Jadi di sini kita mencoba mencari seorang siswa. Adik dari kelas berapa, Adik? Kelas 5. Namanya siapa? Afriza Gofni. Afriza ya. Adik, gimana perasaannya tentang pembelajaran songket di sini? Senang. Tadi jalan-jalannya kemana aja? Ke tempat museum. Terus? Tuh ke perkebunan stroberi. Perkebunan stroberi. Mencoba tadi tanam stroberi atau mengambil? Mengambil aja. Ada. Enak, seru ya. Oke, terima kasih. Dan di sini teman-teman mereka pun menyaksikan bergerombolan. Mereka antusiasnya ingin masuk kamera. Boleh dadah dulu. Dari awal benangnya polos ini kan. Jadi pemirsa Songket Iko Nagasaki, jadi salah seorang mitra kita, mentor kali ini memberikan evaluasi tentang bagaimana proses pembuatan songket, mulai dari bahan, pembuatan motif dan juga finishingnya. Bisa disaksikan di sana. Sebentar. Coba tanya lagi. Jadi malu. Pucuk rabung itu, kan rabung itu kan rebung betul. Betul, bambu. Jadi makna kayak dibuat tadi, maknanya itu kita ini bisa bermanfaat bagi manusia lain. Pucuk rabung itu gambaran dari kita manusia. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan bisa bermanfaat atau bisa jadi contoh buat orang lain. Kalau bitih fungsinya itulah. Kalau kita kayak gini kan, bitih itu fungsinya kan batasan itu. Nah, jadi bitih itu kalau kita ngomong, kalau kita berperilaku ada batasannya kan. Nah, kayak adik-adik semua kalau ngomong, kalau apa-apa ada batasannya kan. Nah, itulah fungsi bitih itu. Berarti Batasan. Lagerang itu pemisah. Ya. Lagerang itu pemisah, maksudnya tuh ya, makna artinya pemisah ada kan? Perlu jelasin enggak? Enggak. Dan selanjutnya? kalau motif badan Tunggu ya. Ribet jadi artinya. Enggak apa-apa, Kak. Apa lagi? Motif badan. Motif badan itu itu adalah hal-hal
hal-hal yang menjadi ciri. Ciri. Kalau ciri-ciri khas atau menjadi ciri khas, itu motif badan. Ciri khas apa, Bang? Kalau maksud jadi ciri khas itu, setiap orang itu kan beda-beda, Kak. Jadi kan motif ini kan nggak selalu sama kan. Jadi ciri khas orang itu kan berbeda. Atau apapun yang dilakukannya, itulah tadilah ujung-ujungnya ke pucuk rabung tadi, Kak. Pucuk rabung itu kan pasti ada di setiap kain kan. Jadi bagaimanapun sikap orang, bagaimanapun apa orang, ujung-ujungnya ia harus bermanfaat bagi manusia lain. Itu maksud dari apa tuh, Kak, motif-motif. Jadi di sini ada seorang siswa yang bertanya, apa pertanyaannya? Di mana saja pendistribusian kain songket pandai singke dan bagaimana prosesnya? Pendistribusiannya itu ada ke luar daerah dan dalam daerah, terutama di wilayah Sumatera Barat, keluar daerah Sumatera Barat. Prosesnya menggunakan jasa pengiriman. Menggunakan jasa pengiriman barang. Jadi dari evaluasi ini para siswa setidaknya mengerti bagaimana pendistribusian songket, bagaimana pembuatan songket, seperti yang dijelaskan dari mitra kita, mentor kita, Daud Abdul Aziz. Abel. Ini mereka lagi menyaksikan pameran beberapa songket. Itu merupakan songket yang bahan mentah, belum diporeng. Jadi butuh proses lagi buat diporeng, baru bisa dipakai di acara-acara penting, acara-acara adat. Jangan Tanpa riba. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like dan share. Kasih, dadah. Mik kasi daw la. Oke, Mik. Dah. Dah ada. Kau sa penche. Aja lah. Agak petah-petah sini saya nih, Bu. Jadi gini caranya, Bu. La ilaha illallah. Iko, Bu. Jadi kalau Ibu mau membuat songket tuh, Bu, caranya tuh yang pertama kan Ibu pegang itu kan. Yang kedua Ibu pijak tuh. Pijak. Ayo, kan injak, Bu. Oke. Injak. Sudah diinjak tuh, Bu. Kan ada, Bu. Oh, enggak masuk, Bu. Terus sampai berlubang, Bu. Woi, tuh. Tuh, Bu. Nih. Iya, Bu. Oke. Jadi kalau terus, Bu, sampai sini, Bu. Sampai ujung, Bu. Ikut dek kena apa, Ibu? Bu, yang kuku nak dipijak dah, Bu, yang di yang bawah, Bu. Oke, Bu. Jadi kalau sudah sampai sini kan, Bu. Sampai sini. Bu lihat, Bu. Ya, Ibu tadi kan. Ibu tadi Buka dari kanan. kan. Ya, emang. Ulang saya dari situ. Tarik, Bu. Nah. Tarik. Enggak usah foto-foto. Baris saja.
Yang soleh dengan soleh, yang solehah dengan solehah. Berdiri semua nenek. I've been ungrateful for much my life. I wasn't faithful for all this time. I feel ashamed, Lord, for the things I've done since I've been falling all this time. 'Cause I haven't had peace in so long, and I can't seem to go on. SD IT Al-Fatihah. Oke pemirsa, jadi kita mendapatkan berupa piagam penghargaan dari SD ini. Terima kasih Allah. Kunjung kenang-kenangan Ini aku bisa menang ya Allah. Terima kasih Allah. SD IT Al-Fatihah. Mungkin durasinya udah terlalu panjang. Sekian dulu. Jangan lupa like, komen dan share mungkin ke beberapa grup kalian, dan juga jangan lupa tentunya subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Songket ikonan Karasaki. So Allah, on this journey I come running to you. Oh, please put my heart at ease. Oh Allah, bring me to you. 'Cause I've been falling for all my life. I've been waiting. Nasta'inu nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. And I will never forsake anything, and I'll